anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Siti Rosidah. Pada video kali ini kita akan membahas kegiatan Ayo Mencoba halaman 49, bab 1, bilangan bulat, materi kelas 6 SD. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Ayo mencoba. Nomor 1. Tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. A. Negatif 25 dibagi 5. Negatif dibagi positif. Kalau tandanya berbeda berarti hasilnya negatif. 25 dibagi 5, 5. Yang B. 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. Kita kerjakan dua suku yang ada di depan terlebih dahulu. 400 itu positif, negatif 20 pembaginya, berarti bagian negatif, berarti hasilnya negatif. 400 dibagi 20 berarti 20, tapi tandanya negatif. Dibagi 10. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 20 dibagi 10, 2. Hasilnya negatif 2. C. Negatif 600 dibagi 20. Negatif 600 dibagi positif 20, berarti hasilnya negatif 30. Dibagi negatif 15. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 30 dibagi 15 berarti 2. Duanya positif ya, karena negatif dibagi negatif, tandanya sama berarti hasilnya positif. Yang D sekarang, negatif 1000 dibagi negatif 20. Negatif bagi negatif hasilnya positif. 1000 dibagi 20 berarti hasilnya 50. Dibagi negatif 10. Positif bagi negatif berarti hasilnya negatif. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Nomor 2. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Untuk 1 meter, ini untuk 1 meter, 1 meter harus dikalikan berapa jam agar mendapatkan atau memperoleh kedalaman 40 meter. Berarti titik-titik di sini, titik-titik jam sama dengan, atau karena di sini belum diketahui, kita misalkan A. A dengan satuan jam sama dengan 40 meter. Kemudian di sini tandanya perkalian, berarti 1 meternya kita pindah ke ruas kanan jadi pembagi, dibagi 1 meter. Berarti A jam itu sama dengan 40 meter dibagi 1 meter. Satuannya dicoret, berarti tinggal 40. Nah, berarti berapa jam yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan untuk menggali sumur itu adalah 40 jam. Nomor 3. Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Benny? Nah, jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman
Beni adalah, nah jambu bijinya tadi ada 60. 60 dibagikan kepada 5 teman. Berarti 60 dibagi 5 hasilnya 12 jambu biji. Jadi satu anak atau satu teman itu mendapatkan 12 jambu biji. Nomor 4. Kerjakan operasi campuran bilangan bulat berikut dengan teliti. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, perlu kalian ingat jika ada operasi campuran seperti ini, yang harus kita dahulukan itu adalah perkalian, pembagian, baru diikuti dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi antara perkalian dan pembagian itu didahulukan yang di depan. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan diselesaikan setelah operasi perkalian ataupun operasi pembagian. Oke. Kita coba nomor 4A. Negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Nah, di sini ada 3 operasi, yaitu ada perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, untuk menyelesaikan operasi campuran seperti ini, berarti kita dahulukan yang perkalian, berarti 2 suku ini didahulukan. Kemudian di sini ada penjumlahan dan pembagian, ya kan? Kita dahulukan pembagian, barulah penjumlahan yang terakhir. Berarti sama dengan negatif 12 dikali 8. 12 negatif kali positif, hasilnya negatif. 12 dikali 8 hasilnya 96. Tanda tambah kita turunkan, 72 dibagi 6, dibagi negatif 6, hasilnya 12. Hasilnya negatif ya, karena di sini positif dibagi negatif, hasilnya negatif 12. Nah, sudah seperti ini. Sekarang negatif 96 ditambah negatif 12. Ini sama saja negatif ditambah negatif, berarti hasilnya negatif 96 ditambah 12, hasilnya 108. Jadi hasil akhirnya negatif 108. Lanjut. Kita lanjutkan yang B. 80 dibagi negatif 10 dikali, kita kurung dulu di sini, dikali 12 dikurang negatif 20. Nah, kita coba sederhanakan dulu bentuk ini ya. 80 dibagi negatif 10 dikali 12. Di sini kalau ada negatif bertemu negatif seperti ini, itu tandanya jadi tambah positif 20. Nah, di sini ada 3 operasi pembagian, perkalian, penjumlahan. Nah, berarti kita selesaikan yang di depan terlebih dahulu. 80 dibagi negatif 10 berarti hasilnya negatif. 80 dibagi 10 berarti 8. Baru dikalikan 12 ditambah 20. Negatif 8 dikali 12 berarti hasilnya negatif 96 ditambah 20. Nah, tanda itu mengikuti yang besar. Nah, berarti negatif 96 ditambah 20 berarti 76. Tandanya negatif. C. 120 dibagi 10 dibagi dalam kurung negatif 6 ditambah negatif 100 sama dengan, nah kalau seperti ini
pembagian di depan ada 2 pembagian, ya kan? Kemudian dilanjutkan baru penjumlahan. 120 dibagi 10 berarti 12. Positif bagi positif, hasilnya positif ya. Kemudian dibagi negatif 6. Ini ada penjumlahan bertemu dengan negatif seperti ini. Tanda beda berarti hasilnya negatif 100. Nah, yang di depan kita selesaikan dulu. 12 dibagi negatif 6. Positif bagi negatif hasilnya negatif. 12 dibagi 6, 2. Dikurang 100 ya. Negatif 2, negatif 100 berarti negatif 102. Lanjut yang D. 60 dikurang negatif 20 dikali 12 ditambah 75 sama dengan, kita sederhanakan dulu ini. Nah, negatif dengan negatif. 60 ditambah 20 ya dikali 12 ditambah 75. Tidak ada tanda kurungnya di sini, berarti yang kita dahulukan itu adalah yang tandanya perkalian. Ya, karena yang lainnya di sini kan penjumlahan, berarti ini yang kita dahulukan yang perkalian. Nah, sama dengan 60 kita tulis ulang ditambah 20 dikali 12 berarti 240 ditambah 75. Nah, tandanya semuanya sama. Langsung saja 60 ditambah 240 berarti 300 ditambah 75. Hasil akhirnya 375. E. 200 dibagi negatif 100 dikali 123 dikurang negatif 125. Nah, kita menyelesaikan yang paling depan dulu, berarti 200 dibagi negatif 100 berarti hasilnya negatif 2 dikali 123, kemudian di sini tandanya negatif bertemu negatif berarti ditambah 125. Nah, kita selesaikan dulu negatif 2 dikali 123 berarti 246. Tandanya negatif 246 ditambah 125. Nah, untuk bilangan seperti ini sama dengan negatif tandanya mengikutkan yang besar, 246 dikurangi 125. Berapa? 121, tapi negatif karena tadi yang besar itu yang nilainya negatif. Nomor 5. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapat pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Nah, sebelumnya kita harus menuliskan model matematikanya dulu. Nah, 241 itu kelereng milik Edo. Kemudian diminta temannya. Berarti kalau diminta kelereng Edo itu berkurang. Berarti tandanya kurang 27. Nah, setelah dikurang, kemudian kakaknya memberi. Berarti ditambah. Kalau memberi kan berarti kelereng Edo jumlahnya akan bertambah, berarti ditambah 50.
butir. Nah, ini kita kurung dulu ya. Nah, agar kita tahu berapa jumlah kelereng Edo. Nah, setelah dikurung kemudian berikutnya oleh ayahnya tidak boleh bermain, sehingga kelereng tadi akan dibagikan. Jadi semua kelereng sisanya punya Edo tadi akan dibagikan kepada temannya. Ada berapa teman? Ada 12 teman, berarti dibagi 12. Berapa diperoleh setiap satu teman? Kelereng yang diperoleh oleh satu teman. Nah, berarti 241 dikurang 27, hasilnya 214 ditambah 50 dibagi 12. 214 ditambah 50 hasilnya 264 dibagi 12. Hasilnya 22. Berarti setiap teman Edo itu mendapatkan 22 butir kelereng.